Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan wanita Deborah. Meskipun saat ini masih dilaksanakan secara online, kiranya kita tetap antusias untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang agung, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan atas setiap kami. Tuhan, kami juga bersyukur atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami dan juga hati yang senantiasa rindu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan dan juga belajar, merenungkan, dan juga mendengarkan akan sabda Tuhan. Tolong setiap kami, urapi setiap kami untuk dapat mengerti dan peka akan kehendak Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan kepada setiap kami melalui sabda-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah dan kami percaya sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamat, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu jangan kerajinanmu kendor. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kerajinanmu kendor ini berbicara tentang etos kerja, di mana ibu-ibu yang pernah bekerja baik di perusahaan, di toko sendiri, maupun yang bekerja di rumah, mengurus anak, keluarga. Pernahkah ibu-ibu semua mengalami yang namanya kerajinan kendor? Saya pernah ibu-ibu. Saya adalah tipe orang yang suka kerja di lapangan. Jadi, kalau kerja duduk manis di depan laptop seharian itu bisa membuat saya stres dan kehilangan semangat. Setiap orang pada umumnya pasti pernah mengalami yang namanya kerajinan kendor di dalam melakukan suatu pekerjaan. Demikian halnya dalam pelayanan. Kerajinan seseorang dalam melayani Tuhan dapat menjadi kendor. Untuk itu Paulus dengan tegas mengingatkan jemaatnya di dalam Roma 12 ayat yang ke-11 supaya kerajinan mereka jangan kendor. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar bersama-sama bagian firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Roma terbagi dari dua bagian. Pasal pertama hingga pasal yang ke-11 berisi tentang penjelasan mengenai doktrin kekristenan yang mendasar dan utama. Lalu bagian yang kedua, yaitu pasal 12 sampai pasal 16, ini berbicara mengenai kewajiban-kewajiban utama orang Kristen. Nah, salah satunya adalah melayani Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Roma 12 ayat 11. Dalam Roma 12 ayat 11 ini kita melihat ada 3 perintah yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Roma. Perintah yang pertama yaitu janganlah kerajinanmu kendor, tetapi rajinlah dalam melayani Tuhan. Kita bisa melihatnya di ayat 11a. Janganlah kerajinanmu kendor
Di dalam bahasa Yunani ditafsirkan sebagai malas. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus pernah menggunakan kata untuk menggambarkan hamba yang malas, yaitu hamba yang tidak menginvestasikan uang tuanya yang dipercayakan kepadanya, tetapi ia malah menguburnya sampai tuanya kembali. Ini terdapat di dalam Matius 25 ayat 26. Ibu-ibu bisa membacanya sendiri. Lalu hamba yang malas adalah hamba yang mengutamakan akan kepentingannya sendiri, lebih mengutamakan hal yang pribadi daripada kepentingan tuannya. Lalu di Amsal 6 ayat 6, Salomo juga menyebutkan bahwa pemalas diperintahkan untuk belajar kepada semut yang bekerja keras mengumpulkan makanannya pada musim panas. Lalu di Galatia 6 ayat 9, Paulus juga menggambarkan konsep yang sama meskipun tidak menggunakan kata-kata yang sama seperti yang ada di dalam Amsal 6 ayat 6. Di dalam Galatia 6 ayat 9, Paulus menasehatkan supaya jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Lalu di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, Paulus juga memberikan suatu konklusi agar orang percaya tetap berdiri teguh, tidak goyah, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, sebab jerih payahmu tidak akan sia-sia. Jangan malas tetapi rajin dalam melayani Tuhan. Ibu-ibu, di dalam ayat 11a di sini Paulus ingin memerintahkan pelayan Tuhan, orang-orang percaya, supaya jangan malas di dalam melayani Tuhan, tetapi hendaklah giat, rajin, dan tekun dalam pelayanan. Lalu pertanyaannya bagi saya dan juga ibu-ibu, apakah kita sudah bekerja keras melayani Tuhan? Mungkin ada yang berpikir seperti ini, saya harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, jadi tidak ada waktu lagi untuk melayani Tuhan. Atau saya sudah bekerja seharian, jadi capek, tidak ada lagi tenaga untuk melayani Tuhan, saya terlalu sibuk. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya memberikan suatu tanggapan untuk menjawab pernyataan tersebut. Pertama, ibu-ibu hendaknya melihat suatu pekerjaan yang ibu-ibu lakukan adalah untuk melayani Tuhan. Ketika ibu-ibu memiliki pandangan bahwa kita melakukan suatu pekerjaan untuk melayani Tuhan, maka kita dapat melakukannya dengan kesungguhan hati. Di dalam Kolose 3 ayat 23, Paulus menasehatkan agar apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mengetahui bahwa Kristus adalah fokus dari semua, maka hendaknya kita juga memiliki mindset atau pola pikir apapun yang kita kerjakan untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita tidak akan malas, namun akan giat dan rajin. Lalu tanggapan yang kedua adalah Tuhan telah memberikan kita anugerah rohani. Hendaknya anugerah rohani tersebut kita harus gunakan untuk melayani Tuhan. Roma 12 ayat 3 hingga ayatnya 8. Ketika kita menggunakan karunia yang Tuhan anugerahkan untuk tujuan kerajaan Allah, maka Ia akan memberikan kita kekuatan dengan kuat kuasanya. Meskipun kita merasa lelah, letih, lesu, Tuhan akan memberikan kita kekuatan sehingga kita memiliki kepuasan di dalam melayani Tuhan. Lalu perintah yang kedua adalah biarlah rohmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kita bisa melihatnya di ayat 11b.
Di dalam bahasa Yunani-nya diterjemahkan mendidih, memiliki semangat yang berkobar-kobar. Biarlah rohmu yang menyala-nyala, artinya memiliki semangat yang luar biasa. Semangat di dalam pelayanan adalah memiliki keinginan yang berkobar-kobar untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak-Nya, dan memuliakan Tuhan. Kalau kita perhatikan di pasal-pasal sebelumnya, yaitu Roma pasal 1 hingga pasal 11, kita melihat bahwa Paulus ingin meneriakkan bahwa Yesus Kristus dan Injil adalah yang harus membuat roh kita menyala-nyala, memberitakan kabar baik kematian Yesus di kayu salib untuk keselamatan manusia yang berdosa, kebenaran bahwa kasih Allah dinyatakan dalam Yesus Kristus, hendaknya yang membangkitkan roh kita. Untuk itu kita harus semangat dalam melayani Tuhan, jangan suam-suam kuku. Di dalam 11b, Tuhan ingin kita memiliki semangat yang berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Lalu perintah yang ketiga adalah layanilah Tuhan. Kita bisa melihatnya di ayat 11c. Kata yang sederhana ini, layanilah Tuhan, mengambil bagian yang paling penting. Mengapa ibu-ibu? Karena setiap kita orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan. Paulus menulis kepada seluruh gereja di Roma, bukan hanya untuk pastor, bukan untuk pemimpin gereja, melainkan untuk semua orang Kristen. Di dalam Roma 12 ayat 4 hingga ayat yang ke-8, Paulus mengembangkan analogi gereja sebagai tubuh Kristus, dan setiap bagian tubuh Kristus memiliki fungsi masing-masing untuk melayani Tuhan. Jika hari ini ibu-ibu belum terlibat dalam pelayanan, maka bertanyalah ibu-ibu kepada Tuhan. Kira-kira pelayanan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ibu-ibu sekalian? Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dari Roma 12 ayat 11, apa yang dapat kita pelajari? Supaya kita dapat rajin, kita tidak kendor dalam melayani Tuhan. Yaitu dengan memiliki motivasi yang benar. Dengan memiliki motivasi yang benar, maka kita dapat melayani dengan kesungguhan hati ibu-ibu, dan semangat yang berkobar-kobar. Motivasi dalam melayani Tuhan hendaknya adalah Kristus Yesus dan Injil yang menjadi fokus dan pusat di mana kita melayani. Lalu pertanyaannya, apakah saya dan juga ibu-ibu, apa sih yang membuat ibu-ibu dan saya kendor dalam melayani Tuhan? Sudahkah ibu-ibu dan saya memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan? Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dalam Roma 12 ayat 11, Paulus memerintahkan dengan tegas, memperingatkan dan melarang kita dengan tegas untuk tidak kendor, tidak lesu atau suam-suam kuku dalam melayani Tuhan. Melainkan kita harus rajin, tekun dan bersungguh hati, memiliki roh yang menyala-nyala. Bagaimana supaya kita dapat melayani Tuhan dengan rajin dan semangat yang berkobar-kobar? Yaitu dengan memiliki motivasi yang benar. Apa motivasi ibu-ibu dalam melayani Tuhan? Apakah motivasi ibu-ibu dalam pelayanan adalah untuk kepentingan diri sendiri, mencari pujian, mencari penghargaan, dan lain-lain? Atau untuk kemuliaan Tuhan? Motivasi yang benar adalah Kristus Yesus dan Injil adalah yang memotivasi saya dan ibu-ibu untuk bersemangat, berkeinginan yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan dengan setia, tidak malas, tetapi dengan tekun, giat dan rajin.
Melayani Tuhan adalah sebagai beban panggilan, bukan karena paksaan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, yaitu untuk kemuliaan Tuhan di bumi dan di sorga. Milikilah semangat yang berkobar-kobar, selalu memikirkan bagaimana kita untuk dapat menyenangkan hati Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Semangat yang tidak menuntut upah dari tuannya, tetapi melayani karena tanggung jawab dan kasih kita kepada Tuhan kita. Pertanyaannya sekarang bagi kita para ibu-ibu, apakah kita sudah memiliki roh yang menyala-nyala? Apakah kita sudah memiliki semangat yang berkobar-kobar? Apakah kita sudah memiliki motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan saat ini? Memiliki semangat yang terus berkobar dalam melayani Tuhan. Biarlah pertanyaan ini menjadi perenungan bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang agung dan yang kami muliakan di dalam nama Kristus Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, di mana kami diingatkan kembali, diperintahkan kembali untuk memiliki semangat di dalam melayani Tuhan, yaitu dengan memiliki motivasi yang benar. Dan motivasi yang benar itu adalah Yesus Kristus dan kebenaran Injil yang menjadi pusat kami di dalam melayani-Mu. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan karunia-Mu. Ajari kami untuk bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kami masing-masing. Ajari kami untuk dapat melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan hati yang murni dan tulus untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Juru Selamat kami, yang kami percaya, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.